Pernahkah kamu berpikir mengapa laki-laki dan perempuan terlihat dan bertindak berbeda? Dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana perbedaan biologis memengaruhi emosi, fisik, dan kebutuhan kita sebagai manusia. Kami juga akan membahas mengapa hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan polaritas maskulin dan feminim. Sudah menjadi rahasia umum bahwa perempuan cenderung lebih emosional, sementara laki-laki cenderung lebih rasional. Hal ini sebenarnya terkait dengan perbedaan biologis kita. Otak kita memainkan peran penting di sini. Studi menunjukkan bahwa otak perempuan memiliki koneksi yang lebih kuat antara bagian-bagian yang terkait dengan emosi, sementara otak laki-laki cenderung memiliki koneksi yang lebih kuat dalam pemrosesan logika dan pemecahan masalah. Laki-laki umumnya memiliki tubuh yang lebih besar dan kuat, sementara perempuan cenderung memiliki tubuh yang lebih kecil dan lembut. Ini juga terkait dengan perbedaan biologis kita. Tapi perbedaan ini tidak hanya terbatas pada penampilan. Laki-laki juga memiliki tingkat hormon testosteron yang lebih tinggi, yang berkontribusi pada kekuatan dan keberanian mereka. Sementara itu, perempuan memiliki hormon estrogen yang lebih dominan, yang mempengaruhi kelembutan dan kepekaan mereka. Dari perbedaan-perbedaan itu mempengaruhi sikap laki-laki dan perempuan dalam hubungan satu sama lain. Dalam suatu hubungan yang sehat antar keduanya, harmoni menjadi kunci penting. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya keseimbangan polaritas maskulin-feminim. Hal ini sebenarnya sudah tertanam dalam kodrat biologis kita. Karena perbedaan sifat antara maskulin dan feminim tersebut, laki-laki dan perempuan memiliki sakelar daya tarik yang berbeda. Selain itu, pria dan wanita juga memiliki kebutuhan biologis yang berbeda, yaitu kebutuhan akan kelangsungan hidup dan replikasi. Perempuan bergantung pada laki-laki untuk membantu mempertahankan kelangsungan hidupnya, sementara laki-laki bergantung pada perempuan untuk melanjutkan keturunan. Seperti yang kami katakan di awal, terkadang perempuan dianggap sebagai jenis kelamin yang lebih lemah. Hal ini bukan hanya karena secara alami mereka memiliki tubuh yang lebih kecil dan lembut dibandingkan dengan laki-laki, tetapi juga karena faktor biologis yang membuat mereka lebih rentan secara emosional. Kondisi ini seringkali menimbulkan berbagai masalah sosial bagi perempuan ketika mereka merasa terancam oleh orang lain. Oleh karena itu, perlindungan menjadi hal yang sangat berharga bagi wanita. Sementara itu, laki-laki seringkali dianggap sebagai jenis kelamin yang mudah diabaikan. Laki-laki memiliki tubuh yang lebih kuat dan juga didorong oleh faktor biologis untuk menghadapi risiko dan konfrontasi. Dorongan tersebut muncul karena naluri kita untuk berkembang biak dan menyebarkan keturunan sebagai bentuk evolusi dan kelangsungan hidup. Oleh karena itu, dalam hal daya tarik seksual, perempuan cenderung merespons pria yang memiliki kekuatan fisik dan mental yang kuat. Dengan hanya memiliki kekuatan, kepercayaan diri, dan sikap tegas, seorang pria dapat menunjukkan bahwa dia mampu melindungi perempuan tersebut. Selain itu, hal ini juga mengindikasikan bahwa pria tersebut kemungkinan akan menjadi seorang ayah yang baik, yang dapat memimpin dan melindungi anak-anaknya. Di sisi lain, laki-laki cenderung merespons secara seksual terhadap perempuan muda yang subur dan memiliki sifat menyenangkan serta kepribadian baik. Hanya dengan memiliki sifat menyenangkan dan kecantikan, perempuan dapat menunjukkan bahwa dia memiliki kecintaan dan kesuburan yang cukup untuk direplikasi. Hal ini menandakan bahwa perempuan tersebut kemungkinan akan menjadi seorang ibu yang baik, yang mencintai dan mengajari anak-anaknya dengan baik. Secara alami, setiap laki-laki ingin menjadi alfa. Karena mereka pada dasarnya tahu bahwa perempuan merespons paling kuat terhadap pria yang paling dominan yang bisa mereka tarik. Sementara itu, setiap perempuan ingin terlihat muda dan lucu karena mereka pada dasarnya tahu bahwa laki-laki merespons paling kuat terhadap perempuan yang paling subur yang bisa mereka tarik. Inilah mengapa kita sering mendengar pernyataan seperti, laki-laki tertarik pada penampilan, dan perempuan tertarik pada kepribadian. Hal ini karena kita secara biologis terhubung untuk berperilaku seperti itu. Namun, dalam beberapa hal, ketertarikan biologis ini sudah mulai bergeser. Karena saat ini, kelangsungan hidup tidak hanya ditentukan oleh orang terkuat secara fisik.
Selain itu, replikasi wanita tidak terbatas pada masa muda. Berbeda pada masa prasejarah, kehidupan jauh lebih sederhana. Ancaman terhadap kelangsungan hidup kita hanyalah masalah fisik semata. Namun, sekarang kita hidup dalam masyarakat yang kompleks, dan membuat kita merasa begitu penting. Hal-hal yang kita andalkan untuk kelangsungan hidup tidak lagi bersifat primitif. Kini kita bergantung pada status, kekayaan, dan pengaruh. Ancaman terhadap replikasi juga telah berkurang. Kita sekarang hidup di zaman di mana ada orang yang tidak bertanggung jawab, bisa membuang anak-anak mereka. Kemajuan ilmu pengetahuan juga memungkinkan wanita untuk melahirkan anak pada usia yang lebih lanjut. Ditambah dengan adanya makeup dan operasi plastik, siapa yang membutuhkan wanita muda? Karena itu, tidak heran jika ada kekacauan di antara laki-laki dan perempuan saat ini. Sisi biologis kita merespons satu hal, tetapi pikiran kita berusaha menghapus DNA tersebut dengan merespons bentuk-bentuk baru dari kelangsungan hidup dan replikasi yang telah berevolusi. Hal ini adalah bagian dari perubahan besar. Kita harus memahami bahwa masyarakat sedang mengalami perkembangan yang sangat cepat. Secara teknis, manusia tidak lagi memerlukan gen kelangsungan hidup dan replikasi. Namun, saat ini lebih mudah bagi kita semua untuk memanfaatkannya. Kita melihatnya di mana-mana saat ini. Laki-laki membangun kekayaan dan status, seringkali dengan membangun tubuh mereka juga. Perempuan menciptakan pilihan yang tak terbatas dengan merawat dan meningkatkan kecantikan mereka. Tapi, mengapa terlihat bahwa laki-laki dan perempuan masih berada dalam kekacauan yang begitu besar? Dan mengapa kamu belum dapat menjalin hubungan yang sehat dan memuaskan? Hal ini karena sebagian besar orang enggan menerima kenyataan. Lebih mudah untuk malas, berhenti melakukan hal-hal yang membuatmu menjadi lebih baik, dan menyalahkan orang lain atas kegagalanmu. Banyak laki-laki dan perempuan yang memanfaatkan gen kelangsungan hidup dan replikasi mereka tidak bahagia karena merasa kesepian. Laki-laki bekerja keras bahkan sampai mati, dan seringkali melanggar hukum hanya untuk memanfaatkan gen kelangsungan hidup mereka. Sedangkan perempuan bermain dengan tubuh mereka di depan kamera, dan merendahkan harga diri mereka untuk memanfaatkan gen replikasi mereka. Mungkin terdengar berlebihan dalam banyak kasus, tetapi jawabannya ada di hadapan kita. Yaitu, laki-laki rata-rata perlu memaksimalkan gen kelangsungan hidup mereka. Dan perempuan rata-rata perlu memaksimalkan gen replikasi mereka. Menerima nilai-nilai keluarga tradisional dan mematuhi peran gender akan membantu mengatasi persoalan ini. Kamu tidak perlu melakukan ekstremisme untuk memaksimalkan strategi perkawinan, kecuali jika kamu memang ingin melakukannya. Namun, sangat penting untuk mengakui kebenaran bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda, dan keduanya diciptakan untuk saling melengkapi. Setelah kamu mulai melihat dinamika ini terjadi, kamu akan memahami inti dari permasalahan yang sebenarnya sangat sederhana. Hal ini akan membantumu memilih pasangan yang lebih baik dan juga menjadi pasangan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman atau media sosialmu. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya dengan topik yang menarik lainnya.